cinta Rasulullah kepada kita? Salah satu di antara cinta Rasulullah kepada kita yang gak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk oleh orang tua kita. Ayah ibu kita gak bisa mencintai kita seperti cinta Rasulullah. Pasangan kita yang katanya sehidup semati gak bisa mencintai kita seperti cintanya Rasulullah. Gimana cintanya Rasulullah? Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Hari ketika seorang ayah lari dari anaknya, seorang suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya, anak lari dari orang tuanya, pasangan lari dari pasangannya, sahabat lari dari sahabatnya. Likulli imri'in yauma idzin, pada hari itu semua orang sya'nun yughni, sibuk ngurus diri sendiri, kecuali satu orang. Semua orang, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi semua anbiya dan semua manusia pada hari itu yauma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni. Semuanya sibuk dengan diri sendiri. Udah lupa tuh, kita dikuburin satu liang lahat dengan pasangan sejati kita, tapi pas kita bangkit kita nggak akan lihat ke sebelah kanan kiri kita. Dia juga nggak usah kegeeran, dia juga akan lihat kita kok. Saya nggak akan lihat dia, tapi dia pasti ngelihat saya nih. Nggak usah GR, di hari akhirat itu nggak perlu GR, karena dia juga nggak bakalan lihat, nggak akan ingat sama kita tuh. Kita lihat, misalnya kita manggil dia panggilan kesayangan kita, Beb, say gitu ya, say, gini panggil-panggil dia pergi aja tuh. Kenapa nih orang pergi? Jangan-jangan dia udah lupa ingatannya, belum balik, soalnya udah kelamaan tidur di dalam kubur gitu misalnya. Enggak, likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Enggak peduli, dia ngelihat kita, dia tahu ini suami saya nih, dia tahu ini anak saya nih, dia tahu ini orang tua saya, dia tahu bahwa dia adalah kekasih kita adalah kekasihnya, dia tahu. Tetapi saking takutnya dia terhadap dirinya dan saking dia mementingkan dirinya, pada hari itu dia nggak peduli dengan kita. Bahkan na'udzubillah, kalau kekasihnya di sebelah diseret oleh malaikat, dia nggak akan nolong, kita dia mah. Dia yang penting selamat, saya udah selamat. Kekasihnya ya terserah. Nanti kalau dia udah beres, baru nanti dia, itu juga gak semua orang bisa seperti itu. Tapi Rasulullah satu-satunya orang yang pada hari itu yang sangat sibuk, mondar-mandir, sibuknya luar biasa, cuma satu orang, Muhammad SAW. Itu sibuk banget. Gimana sibuknya Rasulullah? Ketika lagi di padang mahsyar, Rasulullah langsung mencari mana umatku. Dia cari, siapa kamu? Umat Muhammad. Sini. Siapa kamu? Umat Muhammad. Kumpulin semuanya umatnya. Kemudian Nabi sujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu. Sal tu'tah, minta akan saya beri. Bangkit dari sujudmu. Ya Allah, saya tidak akan bangkit dari sujud saya sebelum saya mendapatkan apa yang engkau janjikan. Wahai Muhammad, minta. Ya Allah, berikan saya kesempatan untuk memberi minum kepada umat-umat saya. Mereka kehausan, ya Allah, kasihan mereka di bawah terik matahari. Akhirnya Allah mengatakan, ya Muhammad, ini telaga Al-Kautsar, beri minum kepada umatmu. Panggil, wahai umatku. Sampai Rasulullah ditanya oleh Fatimah, ya ayah, nanti di padang mahsyar, kalau saya pengen ketemu ayah, ketemu di mana? Wahai Fatimah, sesungguhnya aku ada di telaga Kautsar dan memberi minum kepada setiap umatku. Datanglah ke telaga Kautsar. Rasulullah padahal dijamin masuk surga, surganya Firdaus. Ngapain tuh capek-capek ngurus kita, pergi aja ke surga Firdaus menikmati hidup. Tapi beliau nggak rela, ditampakkan ke hadapan beliau, ini Firdaus, ini surgamu wahai Muhammad. Nabi Muhammad nggak akan tersenyum sedikit pun. Beliau nanya, umatku di mana ya Allah? Ini Firdaus, umatku di mana ya Allah? Mereka di padang mahsyar, langsung balik lagi keluar dari surga. Coba keluar dari surga, cari, terus memberikan minum satu persatu. Bahagia banget, ketemu umatnya tuh kayak ketemu kekasih lama, kasih minum. Setelah minum satu teguk, kita nggak akan haus lagi selama-lamanya. Ketika seorang ayah, ibu, kekasih meninggalkan kita, Rasulullah mencari kita. Di mana fulan? Honda Spasi motor, Honda Space motor D4541 harap dipindahkan.
D811NN, juk putih di depan pintu gerbang, segera dipindahkan. Oh. Cek. Tadi sampai di mana? Sampai spasi. Cobain aja nih. Apa? Oh ya, sampai Telaga Kausar. Rasulullah SAW ya. Jadi ketika semua orang ngelupain kita, dan gak salah mereka ngelupain kita, karena kita juga ngelupain mereka. Jadi jangan ke istri ya ngomongnya, Mah, Mama, Papa gak akan cinta-cinta banget sama Mama. Kenapa Pak? Nanti Mama pasti akan ngelupain Papa. Enggak, Papa gak akan lupa. Lupa. Kapan Pak? Nanti di akhirat. Oh iya, Papa juga gitu kan? Iya sih. Di situ emang semua orang saling melupakan, dan saling melupakan itu bukan karena Allah mencabut memori dan ingatan kita, karena memang kita mementingkan diri sendiri kecuali Rasulullah SAW. Di mana umatku ya Allah? Kasih minum satu-satu. Setelah dikasih minum, Rasulullah SAW sujud lagi. Ya Muhammad, kenapa engkau sujud? Sujudnya lama banget sambil menangis di hadapan Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terus Allah mengatakan, bangun ya Muhammad, aku berikan apa yang kau minta. Ya Allah, selamatkanlah umatku dari Sirat. Langsung Nabi meminta kepada Allah kayak gitu, kata Allah, maka tunggulah mereka di ujung Sirat. Nabi menunggu kita di ujung Sirat sambil mengatakan, Allahumma salim salim, Allahumma salim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maka yang amalnya banyak dia lewat. Ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Rasulullah ketika tahu umatnya masih banyak yang di dalam neraka, langsung sujud lagi di hadapan Allah. Sujud yang sangat lama. Allah mengatakan, ya Muhammad, bangkitlah dari sujudmu, apa yang kau inginkan? Ya Allah, selamatkanlah seseorang dari api neraka yang di dalam hatinya ada iman walaupun sekecil biji kurma. Akhirnya kata Allah, selamatkan mereka yang ada iman sekecil biji kurma di dalam neraka. Nabi langsung pergi ke pintu neraka, mencari umatnya. Wahai malaikat, cari umat saya yang ada iman sekecil biji kurma dan selamatkan mereka. Dikeluarin. Ketika ketemu dengan Rasulullah, mereka dalam keadaan habis disiksa luar biasa. Wajah mereka, tubuh mereka rusak parah. Rasulullah melihat mereka dengan air mata, kasihan, memeluk mereka, dipersilakan masuk ke surga. Setelah selesai, udah gak ada lagi malaikat, udah gak ada lagi. Balik lagi ke hadapan arasy Allah. Di bawah arasy Allah, Nabi sujud lagi yang lama. Dalam sujud lama itu kemudian Nabi menangis. Allah berkata, ya Muhammad, kenapa menangis? Ya Allah, selamatkanlah umat saya dari api neraka yang mereka di dalam hatinya ada iman sekecil biji jagung. Sekecil jagung. Kata Allah, aku izinkan. Akhirnya Nabi Muhammad lari lagi ke neraka. Wahai malaikat, keluarkan yang ada iman sekecil jagung. Keluar lagi sekian ribu, sekian juta umat Nabi Muhammad. Udah selesai semua, udah gak ada sisa. Balik lagi di bawah arasy Allah, sujud lagi yang lama, nangis lagi sepanjang waktu yang cukup lama. Sampai Allah bertanya, ya Muhammad, bangkit. Apa yang kau inginkan ya Allah? Keluarkanlah umatku yang di dalam neraka, yang di dalam hatinya ada iman sekecil biji sawi, zarrah. Kata Allah, aku izinkan. Lari lagi ke neraka, selamatin lagi. Balik lagi, sujud lagi, ya Allah. Kata Allah, ya Muhammad, apa lagi ya Muhammad? Bukankah aku sudah menyelamatkan banyak dari umatmu? Ya Allah, demi kasih sayang yang engkau miliki, selamatkanlah umatku yang mereka tidak punya amal kecuali hanya mengatakan la ilaha illallah. Kata Allah, aku izinkan. Nabi Muhammad kemudian lari ke neraka, menyelamatkan kita dengan seizin Allah. Makanya Nabi mengatakan, katakan la ilaha illallah, baru aku bisa menyelamatkan kalian. Ketika pamannya mau meninggal, apa kata Nabi? Wahai paman, ucapkan kunci surga la ilaha illallah, biar aku bisa nyelamatin paman. Walaupun gak ada amal sama sekali, tapi pamannya dengan takdir Allah tidak mengucapkan. Sibuk Rasulullah sepanjang padang mahsyar yang panas, kemudian di Sirat, kemudian di depan pintu neraka, terus sibuk untuk memikirkan ummati. Ya Rabbi, kaifa ummati? Gimana umatku ya Allah. Rasulullah hanya membukakan pintu surga untuk kita, tapi beliau tidak masuk surga. Kita yang disuruh masuk surga, beliau keluar lagi, sibuk lagi dengan yang lain. Kita yang difikirkan oleh Rasulullah SAW. Apakah orang tua kita bisa melakukan itu nanti di akhirat? Tidak. Cinta yang paling besar dari Rasulullah, gak lupa sama kita, kenal juga enggak. Bahkan yang sama-sama merenungkan tentang dosa-dosa kita di masa lalu. Mari kita sama-sama tundukkan hati kita. Kita buang ego dan kesombongan kita. Coba kita sama-sama ingat kembali hari-hari yang pernah kita lalui dalam hidup, hari-hari yang pernah kita isi dengan perbuatan dosa-dosa besar dalam hidup kita. Karena sungguh tak ada satupun manusia yang tidak
semuanya aib kita ada dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kita. Semuanya ada bekas-bekas dosa di masa lalu yang kita kerjakan. Tidak mungkin ada orang yang tidak punya dosa di antara kita, sehingga dia merasa tidak perlu mengingat-ingat atau memuhasabahi dirinya. Tidak mungkin ada orang di antara kita yang suci sesuci Rasulullah SAW. Bahkan banyak dari kita yang bahkan sampai hari ini mungkin baru saja melakukan dosa besar kepada Allah, atau mungkin kita tidak melakukan dosa besar tetapi kita meninggalkan perintah Allah yang wajib, dan itu sama dengan dosa besar. Maka teman-teman sekalian, mari sejenak kita renungkan perjalanan hidup kita. Sudah berapa tahun kita pergi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita renungkan, sudah berapa tahun kita meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa tahun kita menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita mengabaikan panggilan-panggilan azan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita hidup hanya dengan pilihan kita sendiri, seolah-olah kita lebih tahu yang baik dan buruk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah berapa tahun kita menjadikan Allah tidak lagi penting dalam hidup kita? Coba renungkan perjalanan hidup kita. Apa yang telah menjadikan hidup kita berantakan selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hati kita keras sehingga malas melaksanakan sholat? Hal apa yang telah menjadikan rezeki kita sulit dan bahkan menumpuk hutang selama ini? Hal apa yang telah merusak akhlak kita sehingga kita menjadi pemarah selama ini? Hal apa yang telah menjadikan hubungan kita dengan kedua orang tua kita menjadi renggang selama ini? Tidak ada hal lain, teman-teman, selain dosa. Dosa satu-satunya penyebab hati kita menjadi keras. Dosa satu-satunya yang menjadikan rezeki kita sulit. Kalaupun kita mendapatkan harta, tetapi kita tidak mendapatkan bahagia. Kalaupun kita mendapatkan penghasilan yang besar, tetapi kita tidak mendapatkan keberkahan. Tidak ada yang bisa menjadikan hidup kita berantakan seperti dosa. Dosa yang telah menjadikan kita hubungan dengan orang tua menjadi renggang. Dosa yang telah merusak hubungan keluarga kita. Dosa yang telah menjauhkan kita dari orang-orang solih. Dosa yang telah membuat kita larut dalam kesia-siaan hidup. Tidakkah kita sadar kalau kita adalah pendosa? Apakah kita merasa tidak punya dosa? Sungguh orang yang sedikit dosanya pasti mudah bagi dia untuk bisa menangis ketika sholat. Apakah kita mudah menangis ketika sholat? Sungguh orang yang sedikit dosanya tidak akan pernah bosan membaca dan mendengar Al-Quran dibacakan. Bagaimana dengan kita? Berapa juz bacaan kita dalam sehari? Tidak mungkin hubungan kita dengan Al-Quran menjadi renggang kecuali penyebabnya karena dosa. Cukuplah itu sebagai bukti, teman-teman, kalau kita adalah pendosa. Tidakkah kita merasa diri kita banyak dosa? Apakah hati kita bergetar ketika nama Allah disebutkan? Itu adalah bukti kalau kita banyak dosa yang menyebabkan hati kita membatu dan panas. Tidakkah kita sadar kita banyak dosa, bahwa kita belum mampu benar-benar berbakti dan membalas semua jasa-jasa kedua orang tua kita? Tidak mungkin hubungan kita dengan orang tua menjadi buruk kecuali penyebabnya karena dosa. Tidakkah kita sadar kalau diri kita ini adalah pendosa? Lihatlah berapa sering kita marah dalam satu hari, karena sesungguhnya orang yang sedikit dosanya Allah akan kuatkan kesabarannya dan ditahan amarahnya. Maka teman-teman sekalian, jika semua yang tadi saya sebutkan terjadi dalam hidup kita, kita mudah bosan membaca Al-Quran, kita malas untuk mendirikan sholat, kita jarang ke masjid, kita tidak bisa menahan amarah kita, hubungan kita dengan orang tua tidak baik, nama Allah disebutkan hati kita tidak berasa apapun, maka cukup semua itu menjadi bukti sampai saat ini kita masih menjadi pendosa. Maka marilah teman-teman sekalian, kita akui saja dosa kita. Karena orang yang tidak mengakui dosa-dosa dan kesalahannya adalah orang sombong di hadapan Allah.
Akui saja kalau kita adalah pendosa. Kita adalah pendosa yang butuh ampunan Allah. Itulah alasan kenapa kita ada di tempat ini saat ini. Kita adalah pendosa yang butuh kasih sayang dan perhatian dari Allah. Kita adalah pendosa yang mencoba untuk pulang kembali kepada Allah setelah sekian lama pergi dari Allah. Kita adalah pendosa yang takut jika suatu saat harus kembali kepada Allah dan kita masih memikul dosa-dosa kita di punggung kita, sehingga kita mengetuk pintu rahmat Allah. Ya Rahim, bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayangmu untuk kami. Kita mengetuk pintu ampunan Allah. Ya Ghaffar, bukakanlah pintu ampunan untuk kami para pendosa. Kami tidak sanggup pulang bertemu dengan Engkau dengan memikul dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh di akhir hayat kami, sehingga kami tidak mampu mengatakan La ilaha illallah, tertahan oleh dosa-dosa. Jangan biarkan kubur kami menjadi sempit, meremukkan tulang belulang kami, gelap gulita, dan tidak ada penolong, tersiksa karena dosa-dosa. Jangan biarkan kami berjalan tanpa alas kaki di padang mahsyar yang panas, seorang diri tertatih beribu-ribu tahun lamanya dan tidak tahu arah kemana, karena kami harus memikul dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah Rasulullah SAW tidak menoleh ke arah kami di padang mahsyar karena terhalang oleh dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah ketika Rasulullah SAW menyambut umatnya di padang mahsyar, memberikan mereka minuman dari telaga Kausar, tersenyum ke wajah-wajah mereka, bersalaman dengan mereka, memeluk mereka dengan penuh perhatian, dan kami terhalang dari semua kebaikan itu karena dosa-dosa. Kami tidak sanggup ya Allah. Seandainya kami bertemu dengan Nabi di padang mahsyar, kami mencoba untuk tersenyum kepada beliau, sedangkan beliau memalingkan pandangannya dari kami, karena beliau tidak mengenal kami, karena wajah kami tertutup dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah kami berjalan melintasi sirat-Mu yang panjang, yang membentang di antara lembah-lembah neraka jahanam, sedangkan kami akan tergelincir karena berat dengan dosa-dosa. Jangan biarkan ya Allah asap, musibah, bahkan api neraka menyakiti ruas-ruas kulit kami, dan kami tidak akan tahan terhadap siksaannya ya Allah. Karena sungguh tidak ada balasan dari dosa kecuali azab dari-Mu ya Allah. Jangan biarkan ya Allah di akhirat kelak ketika teman-teman kami, saudara kami, pasangan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kenal bersuka cita di dalam surga-Mu, mendapatkan puncaknya nikmat surga, memandang wajah-Mu, sedangkan kami terhalang dari semua itu oleh dosa-dosa. Jangan biarkan lidah kami menjadi keluh dan tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan-Mu ketika Engkau menghisap kami. Engkau bertanya tentang dosa kami satu persatu. Bagaimana kami akan menjawabnya di hadapan-Mu? Jika Engkau bertanya satu demi satu dosa-dosa yang pernah kami kerjakan, yang kami pikir Engkau tidak tahu karena kami melakukannya diam-diam, padahal tidak ada yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau Maha mengetahui lagi Maha menyaksikan. Bagaimana kami akan menahan rasa malu di hadapan-Mu seandainya Engkau bertanya tentang aib dan rahasia-rahasia dosa yang kami sembunyikan ya Allah. Engkau berikan di bulan Ramadan, dengan rahmat yang Engkau limpahkan di bulan Ramadan, dengan janji-janji maha benar yang Engkau telah tuliskan untuk kami di bulan Ramadan, bahwa siapapun yang beribadah di bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa di siang harinya, mendirikan sholat di malam harinya, Engkau akan mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ampunkan dosa-dosa kami ini ya Allah, walaupun ibadah kami
pun tersisa yang akan menyandung kaki kami di padang mahsyar, yang akan menggelincirkan langkah-langkah kami ketika melintasi sirat. Ampunkan ya Allah dosa-dosa kami. Teman-teman sekalian, dulu kita berbuat dosa siang dan malam, kita tidak pernah merasa capek. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah kehilangan akal. Kita berbuat dosa-dosa besar, kita tidak pernah mengeluh, penuh semangat melakukan dosa. Maka ayo kita tebus. Kita tebus dosa-dosa kita di masa lalu dengan lebih semangat meminta ampun kepada Allah. Jangan mengeluh, mari kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dulu tidak pernah mengeluh berbuat dosa, maka sekarang jangan mengeluh untuk meminta ampun kepada Allah. Sungguh, seandainya kita meminta ampun kepada Allah dengan jujur, dengan penuh penyesalan di dalam hati kita, kita ingat setiap satu demi satu dosa yang kita kerjakan dalam setiap senandung istighfar kita. Allah berjanji, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang dosanya tidak terhitung, wahai hamba-hambaku yang dosanya dia lakukan siang dan malam bertahun-tahun lamanya, ya ibadi. Allah memanggil kita, teman-teman. Ya ibadi, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah, ya ibadi. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, jawablah panggilan Allah. Labbaika ya Rabbi, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaika ya Rabbi, labbaika ya Rabbi. Allah memanggil kita, teman-teman. Allah memanggil kita di dalam Al-Quran. Allah memanggil kita sebagai hamba-hambanya yang banyak dosa. Allah tidak memanggil kita ya muznib, wahai para pendosa, ya asi, wahai yang ahli maksiat, ya fajir, wahai orang yang durhaka. Allah tidak memanggil kita dengan titel-titel dosa kita. Allah tidak memanggil kita dengan gelar-gelar maksiat kita. Walaupun dosa kita banyak, Allah masih memanggil kita dengan panggilan ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Teman-teman sekalian, jangan sampai kita menjadi orang yang pura-pura tuli ketika dipanggil oleh Allah. Allah yang kasih sayangnya melampaui segala sesuatu memanggil kita. Kita yang butuh Allah dan Allah tidak butuh kepada kita. Allah datang ke langit dunia di malam-malam Ramadan. Allah turun memanggil kita. Hal min taib, adakah di antara hamba-hambaku yang punya banyak dosa dan ingin bertaubat? Hal min dihajah, adakah di antara hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah yang memanggil kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang tuli. Allah memanggil kita ya ibadi. Maka marilah kita sama-sama menjawab. Sama-sama kita menjawab panggilan Allah dengan kalimat labbaika Rabbi,
لبيك ربي لبيك ربي لبيك لبيك لبيك. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Ghaffar, aku penuhi panggilanmu ya Tawwab. Labbaika ya Allah. Mari sama-sama teman-teman kita penuhi panggilan Allah dengan labbaika ya Rabbi. Ya ibadi, ya ibadi, ya ibadi, kullukum takhta'un wa ana aghfiru dhunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, sesungguhnya aku maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita jawab panggilan Allah bersama-sama dengan suara yang penuh semangat dan penuh pengharapan. Labbaik Rabbi, labbaik Rabbi, labbaik Rabbi, labbaik, 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 labbaik ya Ghaffar, labbaik ya Ghaffar, labbaik ya Ghaffar, labbaik, 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 labbaik ya Tawwab, labbaik ya Tawwab, labbaik ya Tawwab, labbaik, 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 labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik, 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 labbaik ya Rahman, labbaik ya Rahman, labbaik ya Rahman, labbaik, 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 labbaik ya Rahim, labbaik ya Rahim, labbaik ya Rahim, labbaik, 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 labbaik ya Ghafur, labbaik ya Ghafur, labbaik ya Ghafur, labbaik, 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 labbaik ya Hakim, labbaik ya Hakim, labbaik ya Hakim,
labbaik, 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 labbaik ya alim, labbaik ya alim, labbaik ya alim, labbaik, labbaik, labbaik. Karena kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang hidup di muka bumi pasti akan merasakan kematian. Walaupun dia orang yang sombong, walaupun dia orang yang durhaka, walaupun dia seorang penguasa, walaupun dia orang yang bengis, walaupun dia orang yang perkasa, walaupun dia memiliki dunia dan seisinya. Fir'aun didatangi oleh kematian, Haman didatangi oleh kematian, Qarun didatangi oleh kematian, Namrud didatangi oleh kematian. Orang-orang dari suku Aus dan orang-orang dari suku-suku yang terdahulu, Ad dan Tsamud, didatangi oleh kematian. Seberapapun mereka sombong dan congkak di muka bumi, atau bahkan seberapapun mereka soleh, seberapapun mereka taat kepada Allah, seberapapun mereka bertakwa dan beriman, mereka pun akan merasakan kematian. Rasulullah SAW, manusia paling sempurna, kekasih Allah. Allah mencintainya dan menjadikan namanya bersandingan dengan nama Allah, pun merasakan kematian. Nabi Ibrahim merasakan kematian. Para anbiya dan solehin semua merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak, teman-teman? Orang-orang sebelum kita yang soleh, yang durhaka, semuanya merasakan kematian. Bagaimana mungkin kita tidak? Semua kita pasti akan mendapatkan giliran. Hari ini, tahun ini, atau beberapa tahun lagi. Tapi yang pasti, hari itu akan tiba. Ketika malaikat maut datang menjemput kita, kita tidak akan punya waktu satu detik pun untuk menundanya. Yang belum sempat bertemu dengan keluarganya tidak akan bertemu lagi. Yang belum sempat meminta maaf kepada kedua orang tuanya tidak akan sempat lagi meminta maaf. Yang belum sempat untuk datang bersimpuh di depan kaki ibundanya tidak akan bisa melakukannya lagi. Yang ingin mengecup kening anak-anaknya yang dia cintai sudah tidak akan mampu melakukannya lagi. Yang ingin meminta maaf kepada istri yang pernah dia zalimi, suami yang pernah dia durhakai, tidak akan punya lagi kesempatan. Ketika malaikat mau datang, dia hanya bisa terdiam. Hatinya penuh dengan rasa gelisah, khawatir, bingung, takut, dan menyesal terhadap kehidupannya yang sia-sia. Malaikat akan berkata kepadanya, "Wahai hamba Allah, telah datang kepadamu kebenaran yang dijanjikan Allah. Inilah hari kamu akan kembali kepada Allah. Inilah hari kamu akan kembali ke hadirat Allah. Kamu siap atau tidak? Aku telah diperintahkan dan aku tidak suka untuk mengingkari perintah Allah." Kita tidak akan bisa meminta kepada malaikat maut, "Wahai malaikat, berikan saya kesempatan satu hari lagi untuk bertaubat, berikan kesempatan saya untuk sholat, berikan kesempatan saya untuk sholawat, berikan kesempatan saya untuk memperbaiki diri, meninggalkan maksiat. Berikan saya satu hari saja, wahai malaikat." Malaikat tidak diciptakan untuk mengingkari perintah Allah. Bagaimanapun kita memelas di depan malaikat, malaikat tidak akan kasihan kepada kita. Bagaimanapun kita menawarkan apa saja kepada malaikat, "Wahai malaikat, ambillah dunia dan seisinya, asal engkau berikan kepada saya nyawa sehari saja." Dunia dan seisinya tidak berharga di depan malaikat. "Wahai malaikat, saya belum sempat bertemu dengan anak saya yang masih kecil. Saya belum sempat mendidik mereka menjadi anak yang solih. Wahai malaikat, saya menyesal pernah durhaka kepada suami saya. Wahai malaikat, saya pernah memukul istri saya dan belum sempat meminta maaf. Beri saya kesempatan untuk bertemu keluarga saya. Jangan cabut nyawa saya di perjalanan. Izinkan saya sampai ke rumah walaupun sesaat saja." Malaikat tidak akan mendengar permintaan kita.
ketika datang waktunya, la yastaqdimuna sa'atan wala yastakhirun, tidak akan didahulukan walaupun sejenak dan tidak akan ditunda. Saat itu teman-teman sekalian, kita hanya bisa diam, kita hanya bisa pasrah. Seandainya keluarga kita ada di sekeliling kita, mereka pun hanya bisa menatap kita dengan kasihan, melihat betapa nafas kita terengah-engah, merasakan sakitnya sakaratul maut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menolong kita. Ibu, ayah, saudara, pasangan, anak, tak seorang pun bisa menolong kita pada hari itu. Semuanya hanya menatap kita dengan kasihan, dan kita pun menatap mereka untuk terakhir kalinya. Dicabutlah nyawa dari ujung kaki kita. Dicabutlah nyawa sampai ke lutut kita. Rasa dingin menjalar dari ujung jari kita sampai ke lutut, disertai rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan. Lalu menyesak sampai ke dada kita, seolah-olah kita berada di sebuah lubang yang sangat kecil, yang bahkan lebih kecil daripada lubang jarum, sehingga kita tidak punya ruang untuk bernafas. Tiba-tiba kita menjadi tersesat. Semua mata memandang kita hanya dengan kasih sayang, tapi tidak mampu menolong kita. Tiba-tiba kita tidak bisa bersuara. Tiba-tiba merasa haus, seolah-olah seandainya air lautan diberikan untuk kita minum sampai habis, bahkan tidak bisa mengobati rasa haus yang luar biasa. Saat itulah kita akan bisa melihat semua dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup kita. Terlintas semua perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah kita kerjakan diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Semuanya tampil di depan mata kita, seolah-olah semuanya menjadi ancaman bagi kita. Ya Allah, saya ingin bertaubat, tetapi kata malaikat sudah terlambat. Tidak ada lagi kesempatan bagi kamu untuk bertaubat. Dicabutlah nyawa sampai ke ujung ubun-ubun kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya menjadi gelap. Kita sudah meninggalkan dunia. Sekarang perjalanannya perjalanan abadi, dan kita sendiri. Sudah tidak ada siapapun yang bisa mendampingi, tidak seorang pun yang bisa menolong kita. Tangisan anak-anak kita, keluarga kita sama sekali tidak bisa menolong kita. Sekarang kita sendiri melakukan perjalanan yang sangat panjang, dalam ketakutan, dalam kebingungan, dalam rasa yang tidak jelas karena dosa-dosa yang teramat banyak. Satu-satunya penolong kita pada saat itu hanyalah amal soleh kita. Satu-satunya penolong kita saat itu hanyalah zikir-zikir yang kita bacakan. Yang dulu ketika di dunia kita bermalas-malasan, kita tidak membasahi lisan kita dengan nama Allah, tetapi dia selalu basah dengan nama-nama makhluk, basah dengan angka-angka dunia, tapi dia tidak pernah basah dari nama Allah. Marilah terakhir kalinya sebelum kita sholat witir, kita basahi lisan kita dengan zikir la ilaha illallah bersama-sama. Zikir yang pasti akan nanti menolong kita di padang mahsyar, yang pasti akan menolong kita di akhirat. Hari ini kita meremehkannya, tapi suatu saat kita akan meminta, ya Allah, berikan saya kesempatan satu hari untuk hidup, dan saya akan habiskan usia saya dengan zikir nama-nama sebelum waktunya terlambat. Marilah kita menyebut nama Allah, teman-teman, dengan hati yang ikhlas, berharap nama-nama